Ini atau kenapa? Hari-hari Pak. Kamu nggak kerja? Kamu suruh istri mau jadi ini, jadi mencari duit. Iya Pak. Kira-kira bener nggak itu? Enggak Pak. Enggak. Berapa kali itu kira-kira? Saya ingat kamu berapa kali istrimu kamu suruh untuk menjual diri? 20 kali Pak. Lebih dari 20 kali. Terus hubunganmu sama istrimu itu gimana? Setelah kamu jual itu hubungan suami istrimu gimana? masih seperti kami istri banget normal Pak. Kamu normal? Ya? Kategorinya cakul. Kamu bilang milih atau kemana aja Pak? Hah? Pelanggannya tuh milih atau kemana aja, dan waktu eksekusi kan kamu di dalam tuh ikut nonton kan? Enggak Pak. Kamu itu nonton sah? Hah? Mau videoin nggak? Enggak Pak. Kan ada 2 kamar Pak. 2 kamar. Terus apa itu? Reaksimu itu apa? Begitu istrimu sama orang lain. Puas kan? Duit denger Pak. Waktu dan TKP terjadi pada hari Selasa 14 November 2023 jam 13.00, jam 18.00, jam 19.00 di sebuah kontrakan di Jalan Ahmad Wongso, RP 19, Kelurahan Sidorejo. Jadi kronologis ya, kejadian ini awalnya korban dan tersangka ini memiliki hubungan, yaitu berpacaran. Hingga pada tahun 2021 menikah secara siri. Ya, korban hamil dulu. Korban hamil, setelah itu menikah secara siri di Sampit. Selanjutnya korban mengalami keguguran. Saat berada di Sampit, tersangka menyuruh korban untuk menjual dirinya melalui aplikasi WeChat. Sekitar bulan Mei 2022, tersangka mengajak korban untuk pindah ke Pangkalan Bun. Pasal 12 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor berapa ya guys? Tahun 2014 tentang perubahan kedua tentang perlindungan anak. Dengan bunyi setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan wewenang kepercayaan perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaatkan orang tubuh seksual atau organ tubuh orang lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Tarif ya daripada menjual diri di Pangkalan Bun itu lebih besar. Kalau di Kotim atau di Sampit itu hanya 350.000 sekali main, sedangkan di Pangkalan Bun ini bisa berani untuk 400.000 sekali main. Ya. Sampainya di Pangkalan Bun, tersangka langsung menyuruh korban mencari pelanggan tamu dengan aplikasi WeChat. Dan saat itu korban langsung mendapatkan pelanggan yang terjadi di sekitar jam 20.00 di sebuah hotel di Jalan Pakunegara. Setiap hari tersangka menyuruh korban untuk menjual dirinya dengan alasan kebutuhan sehari-hari, untuk membeli makan, untuk bermain slot, dan juga diduga tersangka membeli sabu. Bila korban menolak, maka tersangka akan marah dan melakukan kekerasan terhadap korban. Awalnya tersangka dan korban mengontrak di Barakan Jalan Ahmad Wongso, dan di kontrakan tersebut korban dipaksa oleh tersangka untuk melayani laki-laki. Dan pada saat korban melayani laki-laki, tersangka juga ada di dalam. Jadi ada di kontrakan itu, tersangka ada di dalam, jadi di belakang. Menunggu tamu dan juga di dalam kontrakan menunggu tamu yang bermain dengan istrinya.
Setelah korban selesai melayani laki-laki lain, selanjutnya tamu memberikan uang kepada korban, akan tetapi uang tersebut diminta oleh tersangka. Selain itu, pelanggan ada transaksi membayar aplikasi Dana dan aplikasi GoPay milik tersangka. Adapun tarif korban yaitu dari 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Korban juga sering mendapatkan perlakuan kasar karena tidak tahan. Akhirnya korban pulang ke Sampit dan bercerita kepada orang tuanya dan mendengar bahwasannya korban dilakukan hal tersebut oleh tersangka, ya, dijual untuk menjual dirinya, keuntungannya juga diambil sama tersangka, dan apabila korban tidak mau, dilakukan kekerasan terhadap korban.